polisi menerima informasi bahwa korban sengaja melompat menerobos jendela kamar 602. Seperti apa atau bagaimana kemudian informasi itu bisa berkembang, atau siapa yang mempunyai niat, mempunyai rencana untuk mengarang-arang cerita itu? Untuk soal lompat itu saya kurang tahu Pak, tapi kronologi aslinya almarhum menerjang saya, kemudian saya mencoba tahan badannya, saya dorong ke depan untuk menghindari timpakan badan dia, namun justru dorongan saya mengarah ke kaca jendela tersebut Pak. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, tadi dijelaskan bahwa korban mengintip kamu ke dalam kamar mandi, betul? Sebelumnya pernah diintip juga dalam kamar mandi? Sebelumnya kalau oleh saudara Bobi belum pernah Pak, baru itu saja. Ya, pertanyaan saya setelah berikutnya lagi, dalam rangka apa korban menimpa kamu di tempat tidur? Saya kurang tahu Pak, yang pasti sebelum menimpa itu kita sempat ada sedikit bisa dibilang perdebatan kecil tentang pelipisnya yang lecet. Mungkin dikarenakan saya, mungkin kejadian yang mengintip pertama itu saya menutup pintu terlalu keras Pak, sehingga melukai bagian alis sebelah kiri matanya Pak. Pada siang hari ini kita akan merilis kasus yang terjadi pada hari Minggu kemarin, kurang lebih jam 22.30 WIB, pada tanggal 8 November 2021, tepatnya di Hotel Grand Candi lantai 6 atau di kamar 602. Awalnya kita menerima laporan seseorang telah terjatuh dari lantai 6 Hotel Grand Candi. Korban tersebut atas nama Christopher Bobi Winarto. Kemudian setelah dilakukan olah TKP, kemudian mengumpulkan barang bukti dan keterangan daripada saksi, disimpulkan bahwa korban tidak terjatuh, bukan jatuh karena tidak sengaja atau terjatuh, tetapi didorong oleh tersangka yang sekarang kita hadirkan di depan rekan-rekan. Tersangka atas nama Muhammad Alfriadi, umur 22 tahun, warga Tembalang, Kota Semarang. Jadi kronologis peristiwanya, korban, tersangka, dan dua rekannya, satu laki-laki lagi dan satu perempuan, atau tiga laki-laki dan satu perempuan, setelah menikmati minuman keras di Layang, tidak jauh dari Grand Candi, dan menuju ke hotel untuk beristirahat. Dan setelah sampai di kamar 602 Hotel Grand Candi, kemudian terjadi peristiwa ini. Tersangka mendorong korban sehingga terjatuh menuju jendela kaca, yang menerobos jendela kaca, terjatuh ke lantai 2 Hotel Grand Candi. Adapun motif dari peristiwa ini adalah tersangka merasa jengkel kepada korban, keterangan sementara, karena sejak peristiwa di tempat sebelumnya sampai kemudian menuju ke lantai 6 Hotel Grand Candi, beberapa ulah dari korban itu membuat tersangka merasa jengkel, sehingga tersangka mendorong korban ke arah jendela kaca sehingga terjatuh ke lantai 2 Hotel Grand Candi. Jadi bukan seperti informasi awal bahwa korban karena pengaruh alkohol kemudian tanpa sengaja
terjatuh melalui jendela atau bahkan bunuh diri. Informasi awalnya begitu, bunuh diri, korban sengaja untuk melompat melalui jendela di lantai 6 Hotel Grand Candi. Sebelumnya kamu dari mana dengan korban? Sebelumnya kami berempat seperti perpisahan seperti itu, minum-minum di depan Hotel Grand Candi, ada bar namanya Tipsy Lion. Kemudian setelah acara selesai dan merasa sudah tidak kondusif lagi di tempat Tipsy Lion, kami berempat memutuskan untuk pindah ke Hotel Grand Candi untuk sekedar istirahat saja lah ya, seperti itu. Kemudian setelah sampai di situ, saudara almarhum Bobi Winarto pergi mandi. Setelah selesai, gantian saya yang pergi mandi. Pada saat saya mandi, saya sempat diintip 2 kali. Yang pertama saat diintip saya refleks, saya menutup pintu dengan keras. Kemudian yang kedua, saya sudah persiapan, saya pakai itu tirai mandi untuk menutup hidung saya, kemudian saya tutup secara perlahan seperti itu.